Dihina miskin pulang kampung naik angkot, bahkan dituduh pelakor oleh sahabat dan menjadi gunjingan warga sekampung. Mereka pun terkejut setelah tahu kebenarannya. Ternyata, Fitri, kamu pulang kampung ternyata. Naik apa dari kota ke sini? Apa masih seperti biasa, naik angkot lagi? Tanya Mbak Della saat aku mau belanja di warungnya. Iya Mbak, aku naik angkot. Memangnya kenapa ya Mbak? Aku berbalik bertanya setelah menjawab pertanyaannya dengan jujur. Ya ampun Fit, kapan sih kamu kayaknya punya mobil pribadi gitu kayak aku? Biar setiap pulang kampung gak naik angkot terus. Kapan kamu bisa bawa mobil sendiri kalau pulang kampung? Minimal kamu bawa motor lah gitu. Apa kamu gak punya kendaraan sama sekali ya? Tanya Mbak Della lagi. Memangnya kenapa Mbak? Kalau aku pulang kampungnya naik angkot gak bawa kendaraan pribadi? Toh sama saja, intinya pulang kampung. Jawabku aja. Dasar, pikiran kamu cetek ya. Kamu gak pernah berubah dari dulu. Gini ya Fitri, kamu itu sudah lama gak pulang kampung. Masa iya kamu gak bisa gitu nyimpen uang buat ngangsur kendaraan? Tanya Mbak Dila lagi. Oh gitu maksudnya Mbak. Tapi buatku mau pakai angkot atau kendaraan pribadi itu sama saja. Yang penting bagiku bisa pulang kampung ketemu ibu bapak. Kataku lagi acuh tak acuh. Ih dasar, kamu dibilangin sama orang kok malah ngeyel sih. Makanya nikah tuh jangan asal aja. Cari orang yang mapan dong kayak aku. Tapi terserah lah, ujarnya lagi dengan wajah merengut. Terus kamu mau beli apa datang ke sini? Tanya Mbak Della kemudian setelah bertanya ini itu sambil mengemeliku. Aku pun memberitahu apa saja yang aku butuhkan. Mbak Della ini merupakan kakak sepupuku. Dia dan keluarganya memang tidak menyukaiku. Apalagi saat mereka tahu kalau aku menikah dengan orang kota. Mereka selalu menghinaku. Sebab menurut mereka, percuma menikah dengan orang kota kalau keluarga suamiku bukanlah keluarga kaya. Padahal, aku niat berumah tangga bukan karena itu, tetapi karena niat ibadah. Setelah aku sudah merasa cocok dengan suamiku, kebetulan saat ini aku pulang kampung bertiga dengan kedua kakakku. Sebab mereka sedang liburan kenaikan kelas, sedangkan suamiku sedang ada kerja keluar kota. Jadi, kebetulan saat ini aku pulang kampung bertiga dengan kedua anakku. Sebab mereka sedang liburan kenaikan kelas, sedangkan suamiku sedang ada kerja di luar kota. Jadi dia tidak bisa bareng pulang kampung saat ini. Paling kalau kami akan pulang ke kota, baru ia akan menjemput kami. Kamu bener deh lah, hidup si Fitri ini emang gak ada perubahan ya. Setiap kali pulang kampung masih tetap begini-begini aja. Timpal Bu Jumi, sang biang gosip yang tiba-tiba sudah ada di belakangku. Bener tuh apa kata Bu Jumi? Percuma juga kamu itu jauh-jauh nikah sama orang kota Fit. Kalau kehidupan kamu ternyata lebih susah daripada orang kampung. Mendingan hidup di kampung, setiap saat bisa ketemu sama orang tua. Ini mah sudah hidup jauh, jarang pulang lagi. Tapi sekalinya datang, gak pernah ada perubahannya. Hidup kamu itu kalah maju dengan orang kampung. Tuh, lihat teman-teman kamu. Kehidupannya sudah banyak perubahan. Mereka sudah punya ini dan itu, sedangkan kamu punya apa? Mana yang akan kamu banggakan sama kami? Tanya Budi Rasmi, ibunya Mbak Della. Mulut mereka berdua memang sangatlah beracun. Perkataan mereka begitu merendahkanku. Ia merupakan adik ipar dari bapakku, tetapi baik Mbak Della maupun Budi Rasmi selalu merendahkanku. Memang benar apa yang dikatakan Budi Rasmi, kalau aku jarang pulang kampung. Tetapi bukan tanpa alasan aku seperti itu. Semuanya karena anakku masih pada sekolah, serta aku pun punya usaha yang tidak dapat aku tinggalkan. Karena kemarin-kemarin aku masih belum punya karyawan untuk menghandle pekerjaanku tersebut, tetapi saat ini aku sudah memiliki karyawan yang bisa aku percaya. Sehingga aku bisa pulang kampung kapanpun aku mau. Iya Bude, aku memang sengaja pulang kampung naik angkot, karena kebetulan Mas Arga suamiku sedang keluar kota, jadi mobilnya dibawa pergi sama dia. Memangnya salah ya jika aku pulang kampung naik angkot? Kok kalian sendiri seperti aneh banget aku pulang kampung naik angkot? Tanyaku. Alah, alasan aja kamu. Bilang aja Fit kalau kamu memang masih kere. Kamu gak usah beralasan kalau mobilnya dipakai suami kamu segala. Ujar Mbak Della. Iya, alasan saja si Fitri ini. Sok banget dia bila mobilnya dipakai suaminya. Padahal yang dipakai suaminya itu kan hanya mobil kantor. Timpal Bu Jumi. Ternyata mereka tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Kalau aku telah memiliki kendaraan pribadi. Tapi tidak mengapa, terserah mereka mau percaya padaku atau tidak. Karena aku juga tidak mengharuskan mereka untuk mempercayaiku.
Karena prinsipku dan juga suamiku, apapun yang aku miliki bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dinikmati. Jadi apapun pandangan mereka terhadapku, aku terima saja. Mau percaya ataupun tidak, itu urusan mereka. Yang terpenting lagi, aku juga tidak menyusahkan mereka. Iya, betul tuh. Mana mungkin si Fitri punya mobil? Bisa besar kepala kedua orang tuanya kalau beneran si Fitri punya mobil. Timbrung Bu Sandra. Ia baru datang, tapi sudah ikut campur urusanku. Ya sudah, terserah kalian saja. Mau percaya padaku atau tidak, ucapku. Nih mbak, uang belanjaanku. Gak usah kasih kembalian. Silakan bagi rata buat jajan ibu-ibu saja. Aku mengeluarkan 2 lembar warna merah dari dompetku dan aku berikan kepada kakak sepupuku. Setelah memberikan 2 lembar uang merah, lalu aku pun pergi meninggalkan mereka semua. Padahal belanjaanku tidak seberapa, paling hanya sekitar 30 ribuan saja. Aku cuma gemas saja sama mulut lemes mereka. Makanya aku melakukan semuanya. Belagu banget kamu Fitri. Tapi lumayan juga sih, sering-sering saja kayak begini. Ujar Bu Jumi tidak tahu malu. Iya Fit, sering-sering aja traktir kami. Timpal Bu Sandra. Bisa aja sih ibu-ibu, tapi apa untungnya buat aku? Tanyaku, lalu pergi. Aku pun tidak lagi merespon ucapan mereka yang berisik setelah aku berkata seperti itu. Aku langsung pergi menuju rumah ibu yang hanya terhalang 10 rumah dari rumah Mbak Dela tersebut. Fitri, kapan kamu pulang? Mana nih oleh-oleh dari kota? Tanya Wika teman sekolahku saat bertemu di jalan sewaktu aku pulang dari warung Mbak Dela. Aku nggak bawa oleh banyak-banyak, Wik. Soalnya aku datangnya naik angkot. Kalau kamu mau datang aja ke rumahku ya. Aku jawab pertanyaan Wika. Ya ampun Fit, ternyata kamu ini masih kere aja sih. Percuma tinggal di kota kalau kehidupan kamu lebih susah dari orang kampung. Wika mencela ucapanku. Wika, jaga ucapan kamu. Kok kamu bilang seperti itu sih sama Fitri? Ucap seseorang yang berasal dari arah belakangku. Wika pun langsung diam saat mendengar orang tersebut berkata seperti itu. Aku pun menengok ke arah suara itu. Rupanya orang tersebut adalah Mas Faruk, suaminya Wika. Pantas saja jika Wika langsung terdiam saat orang tersebut menegurnya. Mas Faruk juga merupakan temanku sewaktu aku kecil. Cuma umurnya 3 tahun berada di atasku. Ia merupakan kakak kelasku. Ia juga yang selalu membantuku sewaktu aku mendapat kesulitan di sekolah maupun dimanapun aku berada. Mas Faruk, lirihku. Iya Fit, apa kabar kamu? Kapan datang? Tanya Mas Faruk kepadaku. Raut wajah Wika langsung merenggut saat mendengar suaminya bertanya kabar kepadaku. Entah kenapa dia seperti itu. Apa mungkin dia cemburu? Padahal Wika juga tahu kalau aku dan Mas Faruk sudah dekat dari kecil. Apalagi rumahku dengan rumah orang tua Mas Faruk bertetangga. Mereka juga merupakan teman baik. Bahkan hubungan Mas Faruk dan Wika bisa menjadi suami istri. Itu juga ada campur tangan dariku. Aku yang mendekatkan mereka berdua. Tapi ternyata Wika malah bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Kabar aku baik mas, aku datang tadi pagi, sahutku. Oh syukurlah, suami kamu ikut pulang kampung, tanyanya lagi. Mas Faruk juga bertanya tentang Mas Arga, suamiku. Ia memang peduli tentang keluargaku. Ketika aku pulang kampung, tetapi aku melihat wajah Wika tambah tidak karuan. Saat suaminya Mas Faruk terus bertanya ini dan itu kepadaku. Mas Arga nggak ikut pulang mas, Fitri pulang kampung hanya bertiga sama anak-anak. Soalnya Mas Arga sedang ada kerjaan ke luar negeri. Aku menerangkan sedetail mungkin tentang keadaan aku dan suamiku. Mas, kamu apa-apaan sih? Udah dong, jangan tanya sampai sejauh itu. Apa kamu masih suka ya sama Fitri? Tanya Wika dengan nada yang penuh emosi. Aku merasa kaget saat mendengar pertanyaan terakhir yang diucapkan Wika. Aku sampai bertanya-tanya dalam hati. Apa maksud dari ucapan Wika itu? Apa benar Mas Faruk pernah menyukaiku? Kapan? Kok aku tidak tahu? Mas Faruk tidak pernah mengutarakan apapun tentang isi hatinya padaku. Makanya aku merasa kaget saat mendengar perkataan Wika barusan. Wika, kamu ngomong apa sih? Tanya Mas Faruk kepada istrinya. Alah, jangan pura-pura gak tahu mas. Kamu masih suka kan sama si Fitri, makanya kamu kepo ini dan itu. Tanya Wika lagi. Ia berkata, sambil menunjuk-nunjuk ke arahku, serta dengan mata yang melotot tajam ke arah suaminya itu. Aku pun merasa tidak enak hati melihat pasangan suami istri bertengkar karena cemburu pada aku. Mas Faruk, Wika, maaf, aku mau permisi pulang. Silakan kalian bereskan urusannya di rumah kalian saja. Jangan di tengah jalan begini. Malu dilihat orang. Aku pamit kepada Mas Faruk dan juga Wika. Semua ini juga terjadi karena kamu, Fit. Karena kedatangan kamu ke kampung ini, suamiku jadi berkata kasar sama aku. Wika berkata sambil menyalahkanku. Wika, kamu gak usah nyalain orang lain dalam masalah ini.
Aku seperti ini juga karena sifat kamu yang gak sopan sama Fitri tadi. Makanya kalau kamu tidak mau aku salahkan, kamu jangan pernah berbuat atau berkata kasar sama orang lain. Apalagi Fitri ini kan teman kamu dari kecil. Masa iya sih kamu malah memusuhinya? Mas Faruk menasihati istrinya. Ia memberitahu letak kesalahan istrinya itu, serta meminta untuk tidak mengulanginya lagi. Aku tambah tidak merasa nyaman berada di tengah-tengah pasangan suami istri yang sedang bertengkar ini. Aku merasa kalau aku adalah penyebab mereka bertengkar, seperti apa yang diucapkan Mas Faruk barusan. Mas, Wike, sekali lagi aku minta maaf ya. Aku mau permisi pulang, aku takut anakku pada nyariin. Aku berkata sambil berlalu pergi, meninggalkan kedua insan ini. Namun baru juga 2 langkah aku berjalan. Wike berkata dengan sangat kasar padaku hingga membuat emosiku terpancing juga pada akhirnya. Fitri, perempuan jalang, mau kemana kamu? Enak betul ya kamu meninggalkan masalah tanpa mau menyelesaikannya. Sini kamu, jangan pergi. Teriak Wike sambil menjambak kerudungku hingga membuat aku pun kembali berbalik arah. Wike, maksud kamu apa bicara seperti itu? Tanyaku dengan nada bicara yang penuh emosi juga. Aku merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan Wike. Bisa-bisanya Wike bicara seperti itu kepadaku. Apa menurutnya aku tidak akan tersinggung dengan semua itu? Atau mungkin dia memang sengaja mengajakku untuk ribut? Fitri, jangan kamu ladeni istriku. Silakan kamu pulang aja, nanti anakmu mencarimu. Mas Faruk memerintahkan aku supaya aku tidak meladeni ucapan istrinya. Iya mas, tapi aku berharap supaya mulut istrimu dijaga. Tapi kalau masih tetap tidak bisa, akan aku sumpali mulutnya pakai sambal. Seenaknya saja mengetahui aku perempuan jalang, protesku. Iya Fit, akan aku usahakan. Permisi ya, aku duluan pulang. Mas Faruk pamit sambil menarik paksa tangan istrinya. Wike pun berontak, ia tidak mau diajak pulang oleh suaminya. Fitri, awas ya kamu, teriak Wike di sela-sela pemberontakannya terhadap Mas Faruk. Wike, sudah diam kamu. Jangan terus membuat masalah, ucap Mas Faruk yang masih sempat aku dengar. Aku pun geleng-geleng kepala saat melihat tingkah laku teman masa kecilku yang kini sudah banyak berubah. Setelah itu aku pun kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah ibuku. Ibu-ibu, hati-hati loh. Sekarang di kampung kita ada perempuan penggoda. Kita harus jaga suami-suami kita supaya tidak tergoda sama dia. Aku aja kemarin berantem sama suamiku gara-gara wanita penggoda, ucap Wike saat aku melintas di depan rumahnya. Kebetulan hari ini aku akan mengantar makanan untuk ibu sama bapak yang sedang berada di sawah memanen padi. Anak-anakku juga sudah duluan ikut nenek sama kakeknya di sawah. Kebetulan sawah orang tuaku harus melewati depan rumah Wike dan itu merupakan jalan alternatif. Jadi mau tidak mau aku pun harus jalan melewati rumahnya. Kebetulan di halaman rumah Wike sedang banyak orang. Ada juga teman-teman semasa kecilku. Entah sedang merundingkan apa mereka itu. Atau mungkin juga itu memang kebiasaan mereka seperti itu. Aku pun tidak tahu karena baru pulang kampung. Maksud kamu perempuan menggoda itu si Fitri? Tanya Fani. Ia juga merupakan teman semasa kecil. Ya iyalah, siapa lagi? Jawab Wike jutek. Aku pun terperanjat saat mendengar namaku disebut, serta dikabarkan sebagai perempuan menggoda. Aku merasa tersinggung mendengarnya, lalu aku pun menghampiri mereka untuk mendengar alasan kenapa aku dibilang perempuan penggoda. Apa maksud ucapan kamu itu, Wi? Kapan aku menggoda suamimu? Tanyaku. Apa maksud ucapan kamu itu, Wi? Kapan aku menggoda suamimu? Tanyaku. Jangan pura-pura tidak tahu, Fit. Bukannya kemarin-kemarin gara-gara membelamu, aku jadi dimarahi suamiku. Wike malah balik bertanya padaku. Kamu jangan asal tuduh ya, Wik. Karena semua yang terjadi kemarin itu murni karena kesalahan kamu. Makanya suamimu memarahi kamu, bukan karena aku menggoda suamimu. Aku pun menjelaskan apa yang terjadi kemarin, supaya ibu-ibu yang lain tidak salah paham padaku. Aku tidak mau niat pulang kampungku saat ini malah menjadikan aku hina di mata masyarakat. Aku pulang kampung karena ingin menengok keluargaku, sekaligus menghilangkan penat yang ada di kepalaku karena selalu sibuk mencari rupiah. Kamu jangan ngelak lagi, Fitri. Sudah jelas semuanya gara-gara kamu, ujar Wike tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Mungkin si Fitri mendekati Mas Faruk karena hidup Mas Faruk sudah tajir sekarang. Dia ingin numpang hidup enak sama kamu, Wik. Sebab hidup si Fitri sama suaminya kan begitu-begitu aja. Hidupnya nggak ada perubahan. Fani menyangkut pautkan semuanya dengan kehidupanku, yang menurut mereka aku dan Mas Arga hidup susah. Terserah kalian mau membicarakan aku apa, tapi aku akan membuktikan kepada kalian kalau ucapan kalian semuanya itu salah. Setelah itu, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian semuanya lebih dari apa yang kalian lakukan terhadapku. Aku berkata sambil berlalu pergi.
Aku tidak lagi meladeni ucapan mereka karena aku baru ingat kalau aku mau mengantar makanan untuk orang tua serta anakku di sawah. Aku takut kalau aku tetap meladeni mereka, keluargaku malah akan kelaparan di sana. Dasar perempuan penggoda. Bilang aja kalau kamu itu memang mengakui dengan apa yang aku ucapkan. Gak usah bilang tidak kalau memang kamu iya. Fanny mengataiku, tetapi aku tidak mau meladeninya lagi. Iya Van, kamu benar. Si Fitri itu biang kerok di kampung kita sekarang. Kita harus waspada. Jangan sampai suami kita digodain sama dia. Enak aja mau numpang hidup. Timpal Wike, ia berkata dengan begitu keras. Aku yakin suaranya sengaja dikeramatkan supaya aku bisa mendengarnya. Aku tekadkan hati supaya tidak berontak. Aku tetap berjalan untuk menuju sawah orang tuaku. Sebab keluargaku di sana sedang menanti kedatanganku. Sesampainya di sawah, aku melihat ibu dan bapak sedang bekerja. Sedangkan anak-anakku sedang duduk di saung yang ada di sana. Aku pun segera menghampiri anak-anakku, kemudian menyuruh mereka mengajak nenek serta kakeknya makan. Bu, kenapa ya kok setiap aku pulang kampung, semua orang sepertinya tidak ada yang menyukaiku? Bahkan Budi Rasmi serta Mbak Diala tidak pernah berhenti membenciku. Apa karena aku menikah dengan orang kota? Memangnya apa yang salah jika aku menikah dengan orang kota? Tanyaku kepada ibu saat kami sudah selesai makan. Tidak ada yang salah jika kamu mau menikah dengan orang kota atau dengan orang kampung. Tetapi yang salah itu cara berpikir orang-orang yang sedari dulu membuli kamu, termasuk Budi dan kakak sepupumu itu. Ibu menjawab pertanyaanku. Tapi biar begitu, kamu jangan pernah merasa dendam sama mereka. Biarpun mereka telah begitu menyakitimu. Mereka semua itu sebenarnya iri kepadamu, sebab mereka tidak bisa sepertimu. Kamu itu lebih segalanya dari mereka. Makanya, dulu banyak pria yang datang untuk melamarmu. Ibu menjelaskan duduk persoalannya, kenapa mereka sejahat itu padaku. Ternyata karena mereka semua itu merasa iri terhadapku, sehingga sampai saat ini mereka terus membuliku. Memangnya masih ada orang yang mengganggu kamu lagi, nak? Tanya ibu kemudian. Iya bu, bahkan mereka mengantaiku sebagai perempuan jalang segala. Aku berterus terang kepada ibu, sebab dia adalah orang yang selalu setia mendengarkan curhatanku. Ya sudah, kamu jangan ambil pusing perkataan mereka. Biarkanlah mereka berkata apa. Toh, sebuah perkataan baik dan buruknya juga akan berbalik ke diri mereka masing-masing. Ibu memberi pepatah kepadaku, supaya aku tidak membalas perbuatan buruk semua orang yang selalu menghinaku. Aku pun mengiyakan apa yang ibuku pesankan kepadaku, karena apa yang diucapkan ibu itu merupakan jalan terbaik untukku. Bunda, Arhan mau bantu kakek lagi ya, pinta anak sulungku yang baru berusia 10 tahun dan kini mau masuk ke kelas 6 sekolah dasar. Iya bun, Aninda juga mau bantu kakek lagi. Anak bungsuku meminta izin untuk membantu kakeknya. Aninda kini baru berusia 7 tahun dan baru masuk sekolah dasar. Boleh, tapi kalian tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai bercanda bantu kakeknya. Pesanku. Iya bun, sahut mereka secara bersamaan. Setelah mendapat izin dariku, mereka pun kini membantu kakeknya mengangkut batang padi yang baru dipotong. Aku membereskan bekas makan, sedangkan ibu pun langsung bekerja seperti semula. Selesai membereskan sisa makanan, aku pun membantu ibu merontokkan padi dari batangnya. Fit, tunggu. Seru Mas Faruk saat aku mendahului ibu dan bapak pulang dari sawah. Aku dan anakku pulang duluan sebab hari sudah menjelang asar. Sedangkan ibu serta bapak membereskan padi yang baru kami panen untuk disimpan di saung. Biar besok pagi tinggal dijemur. Iya mas, ada apa? Tanyaku. Fit, maafin sikap Wike ya. Dia memang tidak suka sama kamu gara-gara aku pernah bilang sama dia kalau sebenarnya dulu aku menaruh perasaan sama kamu. Mas Faruk mengungkapkan maksudnya. Kenapa dia meminta aku untuk menunggunya? Oh, ternyata begitu ya mas. Pantesan saja istrimu bilang kalau aku perempuan jalang dan lain sebagainya. Rupanya dia itu cemburu dan dia juga takut jika aku beneran menyukaimu. Bahkan memprovokasi ibu-ibu supaya menjaga para suaminya jangan sampai tergoda olehku. Terangku. Aku pun akhirnya berterus terang tentang perkataan yang diucapkan tadi pagi. Mas Faruk juga bengong saat mendengar apa yang aku ceritakan barusan. Sepertinya dia tidak percaya jika istrinya sampai berbuat seperti itu karena rasa cemburunya. Fitri, apa Wike beneran berkata seperti itu padamu? Tanyanya tidak percaya. Iya mas, jawabku. Aku menjawab apa adanya sesuai dengan apa yang diucapkan Wike dan warga yang lain tentang diriku. Ya ampun Wike, katanya kamu mau berubah, tapi kok tetap aja jadi perempuan barbar. Ucap Mas Faruk mengomentari sikap istrinya.
Ya sudah mas, aku duluan ya. Aku gak mau istrimu salah paham lagi. Nanti dia bisa berbuat yang lebih dari ini. Aku pamit kepada Mas Faruk, ingin segera pulang sebab tidak mau Vika kembali salah paham. Setelah pamit, aku dan kedua anakku pun kembali berjalan menuju rumah, meninggalkan Mas Faruk yang masih mematung. Sesampainya di depan rumahku, aku dikagetkan dengan tarikan dari tangan seseorang yang menarik tanganku dari arah belakang secara brutal. Beruntung, aku memegang perabotannya dengan kuat, jadi tidak sampai tumpah. Ada apa sih ini? Main tarik-tarik tangan orang saja? Tanyaku dengan nada suara yang aku buat naik 1 oktav, sebab aku merasa kesal. Kamu jangan pura-pura tidak tahu dengan apa yang kamu telah lakukan ya Fitri. Ngomong apa kamu sama suamiku, sampai dia datang-datang marah besar sama aku? Ayo, jawab ngomong apa? Tanya Wike malah bertanya balik padaku. Rupanya Mas Faruk telah memarahi istrinya setelah aku beritahu kelakuan istrinya yang pencemburu itu. Namun, Wike bukannya menyadari kesalahannya. Tapi ia malah menyalahkan aku. Memang dasar Wike orangnya egois. Dia tidak mau mengakui kesalahan dan tidak merasa bersalah. Kamu mau tahu apa yang aku katakan pada suamimu, Wik? Aku bilang sama Mas Faruk tentang semua ucapan yang tadi pagi kamu katakan padaku. Kamu gak terima dengan semua itu. Makanya, kamu itu mikir dulu kalau mau melakukan apapun sama orang lain. Karena orang yang selalu kamu jahatin tidak akan selamanya diam, tetapi bisa saja dia akan berontak. Aku memberitahu Wike tentang perkataan yang aku katakan kepada Mas Faruk. Kurang ajar kamu, Fitri. Jadi kamu mengatakan semuanya sama suamiku? Pantas aja. Kalau dia sampai murka begitu. Dasar perempuan menggoda. Awas kamu ya. Wike berkata sambil memelintirkan tanganku hingga barang yang sedang aku pegang terjatuh. Wike mengamuk. Ia juga menjambak kerudung yang aku pakai hingga lepas. Aku pun berusaha meminta pertolongan. Anak-anakku pun ikut melerai tapi tidak bisa. Karena tenaga Wike seperti sedang kesetanan. Ia terus mengamuk hingga tidak kusangka. Ia mendorong anak bungsuku yang ikut membela ibunya. Wike mendorong Aninda hingga ia terbentur ke sudut teras rumah yang lancip. Anakku menjerit kesakitan. Aku pun terperanjat karena melihat darah yang mengucur dari kening anakku. Arhan yang melihat adiknya menangis dan terluka langsung segera menolong adiknya karena aku terus berteriak minta tolong. Banyak warga yang datang menghampiri. Mereka pun melerai kami termasuk Mas Faruk. Plak! Satu tamparan dari tangan kekar Mas Faruk mendarat di pipi Wike. Ah, sakit mas! Ucap Wike sambil memegang pipi yang barusan ditampar suaminya itu. Sakit kamu bilang, tamparanku tidak sampai mengeluarkan darah seperti yang anak Fitri alami. Kamu itu pantas mendapatkan semua ini. Kamu itu sudah keterlaluan, kamu telah kurang ajar Wike. Tidak puaskah kamu terus mengganggu Fitri? Bahkan kamu selalu membuat ulah. Kamu itu pantas mendapatkan semua ini. Kamu itu sudah keterlaluan, kamu sudah kurang ajar Wike. Tidak puaskah kamu terus mengganggu Fitri? Bahkan kamu selalu membuat ulah, serta kamu selalu membuat aku malu, ha? Mas Faruk memarahi Wike di depan orang banyak. Sedangkan anakku diobati oleh para tetangga yang selalu baik padaku, karena tidak semua orang bersifat seenaknya. Ada juga yang masih menghargai satu sama lainnya. Mas, kenapa kamu malah selalu bela Fitri? Aku melakukan semua ini juga karena ulah dia yang sudah lancang menceritakan semua yang aku katakan sama kamu. Aku tidak suka kamu terus berdekatan dengan dia, Mas. Bukankah kamu tahu itu? Tanya Wike kepada Mas Faruk sambil berderai air mata. Wike, harusnya kamu itu sadar karena rasa cemburu buta yang kamu rasa, kamu telah begitu jauh bertindak. Bahkan kamu sampai melukai anak orang. Kamu harus bertanggung jawab mengobati anaknya Fitri. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup dengan orang posesif seperti kamu. Aku juga sudah tidak sudi lagi hidup bersama kamu. Apalagi sampai sekarang, kita belum juga punya keturunan. Mas Faruk mengungkapkan rasa kecewanya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Wike. Apa maksud kamu, Mas? Kamu mau ninggalin aku? Tanya Wike. Sedangkan Mas Faruk tidak menjawab ucapan Wike, tetapi ia malah mendekati Andinda yang sudah mendapat pertolongan pertama. Tidak berapa lama orang tuaku datang. Mereka datang dengan tergopoh-gopoh. Ibu dan bapak datang setelah ada tetangga yang memberitahunya kalau aku dan anakku dianiaya oleh Wike. Fitri, ada apa ini? Kenapa cucu bapak terluka? Tanya bapak. Kakek, semua ini gara-gara ibu ini. Dia datang-datang memarahi dan menganiaya ibu hingga adik sampai terluka. Arhan menjawab dan menjelaskan semuanya kepada bapakku. Wike, kenapa kamu melakukan semua ini ya? Apa salah anak dan cucuku hingga kamu berani berbuat anarkis seperti ini? Bapak bertanya kepada Wike dengan wajah merah padam penuh amarah. Apalagi saat ini bapak dalam keadaan lelah, serta diberi suguhan yang tidak mengenakan mata dan hatinya. Jadi emosinya pun meluap-luap. Sedangkan ibu tidak bisa berkata apa-apa, tetapi ia langsung menggendong Aninda dan mengusap-usap air mata anakku tersebut. Wike yang ditanya bapak hanya diam saja. Mungkin dia juga terkesima dengan bentakan bapakku
karena selama ini Bapak terkenal seorang yang santun dan juga tidak suka banyak bicara. Tetapi jika sedang dalam keadaan emosi, amarahnya dapat menaklukkan singa yang sedang mengamuk. Wika, ayo jawab, kamu jangan diam saja. Bukannya kamu paling pintar dalam mengajak orang lain berdebat? Tanyaku. Pokoknya aku tidak mau tahu ya, kamu harus membiayai pengobatan anakku. Aku tidak mau gara-gara ulah kamu yang membuat anakku terluka, lalu ada apa-apa di kemudian hari. Aku mau saat ini juga kamu bawa anakku ke dokter, atau jika perlu langsung ke rumah sakit untuk dilakukan scan. Aku menuntut Wika supaya ia mau tanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Wika, ayo jawab, jangan seperti orang bisu seperti itu. Mas Faruk menegur istrinya itu. Mas Faruk sepertinya kesal sekali terhadap istrinya ini. Wika juga keterlaluan banget, gara-gara cemburu buta hingga ia berbuat seanarkis seperti ini. Sudah, lebih baik kalian semua bubar. Aku hanya meminta anak Faruk dan Wika untuk masuk ke rumahku, karena aku akan meminta pertanggungjawaban kepada kalian. Sebab kalian telah membuat keributan hingga mengakibatkan cucuku cedera. Bapak membubarkan kerumunan warga kampung yang menyaksikan pertikaian ini. Semua orang pun bubar. Hanya tersisa Wika dan Mas Faruk saja. Kemudian, kami pun masuk ke dalam rumah sebab kami akan membahas tentang pertanggungjawaban Wika terhadap kesembuhan anakku tersebut. Nah Faruk, bagaimana ini? Cucuku jadi cedera karena ulah istrimu. Bapak tidak mau menantuku Arga sampai menyalahkan kami, sebab menganggap kami telah teledor mengurus anak. Bapak memulai percakapan setelah tadi ia bersih-bersih terlebih dahulu. Iya Pak, saya tahu semua ini karena ulah istri saya. Tapi mulai saat ini, saya tidak mau ikut campur lagi dengan apa yang telah dia lakukan. Bukan berarti saya akan lepas tanggung jawab ya Pak. Hanya saja saya ingin melihat bagaimana pertanggungjawaban istri saya tanpa campur tangan dari saya. Mas Faruk pun mengungkapkan apa yang telah menjadi keputusannya. Rupanya Mas Faruk angkat tangan. Dia tidak mau membantu Wika untuk mempertanggungjawabkan perbuatan istrinya tersebut. Maksudmu apa Mas? Mas tidak mau membantu aku untuk membiayai pengobatan anaknya Fitri? Wika bertanya kepada suaminya. Iya, aku memang tidak mau membantumu Wika. Aku ingin melihat sekeras apa usahamu tanpa bantuan dan campur tangan aku. Karena selama ini, kamu tidak pernah mendengar apapun yang aku serahkan. Mas Faruk menjelaskan kepada Wika. Ia memberi alasan kenapa ia sampai tidak mau membantu istrinya itu. Rupanya, Mas Faruk seolah menyerah dengan apa yang telah dilakukan istrinya. Karena semua pepatah yang diucapkan Mas Faruk tidak pernah sekalipun didengar oleh Wika. Terus aku masih minta tolong sama siapa, Mas? Tanyanya lagi. Ya kamu pikir saja sendiri, berani berbuat mesti berani bertanggung jawab. Makanya mikir dulu sebelum bertindak. Sahut Mas Faruk sinis. Mas Faruk sepertinya sudah benar-benar benci istrinya, sampai-sampai ia tidak mau membantu istrinya tersebut. Bagiku terserah saja. Mas Faruk mau membantu Wika ataupun tidak, karena yang terpenting bagiku, Wika harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekarang aku minta supaya kamu segera membawa anakku berobat, sebab aku tidak mau tahu ya, jika anakku sampai terjadi apa-apa di kemudian hari. Aku meminta supaya Wika segera membawa anakku berobat. Iya Fit, tunggu aku akan mencari uangnya. Wika berkata sambil berdiri dan hendak pergi. Oke, aku tunggu setengah jam. Jika sampai setengah jam kamu belum datang juga, aku akan melaporkan semua ini ke pihak yang berwajib. Ancamku. Aku sengaja mengancamnya supaya dia mempunyai efek cerah, karena semua perbuatannya akan ada konsekuensinya. Iya Fit, tapi aku minta waktu 1 jam ya, karena mencari uangnya nggak gampang. Pinta Wika. Bukannya kamu itu orang kaya ya Wik? Kok harus mencari uangnya dulu? Tanyaku meledek. Yang kaya itu suamiku, aku mana punya uang. Kalau dia tidak mau membantu, maka aku harus berusaha sendiri. Wika menjawab. Mungkin juga ia merasa menyesal dengan semua ini. Karena aku masih mau berbaik hati padamu, aku beri waktu kamu 1 jam. Tapi jika sampai waktu yang telah aku tentukan kamu tidak datang, maka kamu siap-siaplah karena polisi akan mencarimu. Aku mengingatkannya lagi supaya dia tidak ingkar janji. Iya Fit, sahutnya sambil berlalu pergi dari rumahku. Wika pergi tanpa mengucapkan pamit atau salam kepada kami sang pemilik rumah, serta orang yang ada di sini termasuk suaminya sendiri. Setelah Wika tidak ada, aku pun masuk ke kamarku untuk bersiap-siap, barangkali nanti Wika datang. Sedangkan Mas Faruk sedang berbincang dengan Bapak. 1 jam kemudian Wika pun menepati janjinya. Setelah itu kami pun pergi menuju rumah sakit dengan menggunakan mobil Mas Faruk. Rumah sakit yang kami tuju berada di kecamatan, jarak dari rumah orang tuaku sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Sesampainya di rumah sakit, Aninda pun diperiksa oleh dokter. Bahkan kepala Aninda pun sudah di-scan sebab takut terjadi sesuatu di kepalanya. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja, hanya luka sobek yang ada di keningnya saja. Fitri mau pergi kemana kamu? Kok pagi-pagi sudah rapi begitu? Tanya Mbak Della saat aku melewati rumahnya. Kebetulan saat ini aku mau mengambil uang di ATM, sebab uang simpananku sudah menipis. Aku pun sekalian mau pergi ke pasar. Mau membeli buat persiapan kedatangan suamiku yang akan datang besok. Aku mau ada keperluan dulu Mbak, permisi ya.
pamitku. Bilang aja kalau kamu mau ketemuan kan sama seseorang, dandanannya aja sampai menor begitu, ucap Mbak Della. Mbak Della berkata semaunya, padahal aku sama sekali tidak berdandan menor seperti yang ia katakan. Mbak, aku minta sama kamu ya, kalau bicara itu dijaga dong, jangan senak jidatnya aja. Sebab jika nanti didengar orang, mereka bisa salah paham, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Aku mengingatkan Mbak Della supaya ia menjaga ucapannya. Kamu gak perlu marah dong, Fit, kalau memang kamu beneran gak merasa, ujarnya santai. Bukan begitu Mbak, aku hanya gak mau kalau sampai ada kesalahpahaman lagi. Kemudian aku yang menjadi bahan pembicaraan orang. Aku memberitahu Mbak Della tentang arah pembicaraanku. Ya sudah, aku permisi ya Mbak, Assalamualaikum, pamitku. Setelah itu aku pun pergi menuju pangkalan ojek yang akan aku minta buat mengantarkan aku ke tempat tujuanku. Sesampainya di tempat mesin ATM, aku pun segera menarik uang sesuai dengan yang aku butuhkan. Kemudian aku pun segera pergi ke pasar buat mencari bahan makanan yang disukai oleh suamiku. Ternyata Mas Arga datang ke kampungku lebih awal dari yang direncanakannya, karena katanya dia mau liburan bersama keluarga di kampung. Setelah selesai berbelanja, aku pun segera kembali ke kampungku, karena semua keperluanku sudah terpenuhi. Keesokan harinya aku pun memasak hidangan yang lebih, sebab untuk menyambut belahan jiwaku. Kamu mau beli apa, Fit? Tanya Budi Rasmi. Ternyata ia yang meladeniku saat aku belanja tisu di warung anaknya. Aku mau beli tisu, Bude, sahutku. Beli tisu buat apa? Tanyanya menyelidik. Suamiku mau datang, Bude, dia terbiasa harus ada tisu di rumah, terangku. Aku pun memberitahu Budi Rasmi untuk apa tisu tersebut, karena memang kenyataannya kalau suamiku mesti menyediakan tisu. Boros sekali suamimu, buang-buang uang buat hal sepele. Pantas saja kalau hidup kalian tidak ada kemajuan, karena kalian tidak bisa mengatur keuangan, ujarnya. Bukan karena boros, Bude, tapi karena sudah terbiasa seperti itu. Soalnya di kota biarpun orang nggak punya, jika hanya untuk membeli tisu saja, mah pasti bisa. Karena harga tisu nggak seberapa, terangku. Ya sudah, terserah kamu. Ini tisunya, harganya 10.000. Jelas Budi Rasmi sambil memberikan satu kotak tisu. Aku pun segera menerimanya saat aku masih berada di warung mobil Civic Turbo warna merah melintas. Kemudian terparkir tepat di depan warung Mbak Della. Kok ada mobil orang kaya parkir sih? Apa mungkin itu suaminya Della ya? Mungkin juga diam-diam ia beli mobil untuk memberikan kejutan buat anakku. Celetuk Budi seenaknya. Itu mobil siapa, Mah? Mungkin suamimu beli mobil buat kamu? Jawab Budi Rasmi dengan wajah berbinar. Ah, yang bener, Mah. Apa dia menghadiahkan mobil semewah ini buat aku? Bisa jadi, Del, kan suamimu naik jabatan, toh? Kata Budi Rasmi sambil memanas-manasi. Fitri pun diam saja mendengar percakapan dua orang itu yang seakan sengaja membuat dirinya merasa kesal. Tunggu saja sebentar lagi suamimu keluar dengan pakaian kantornya, kata Budi Rasmi. Iya Mah, pasti suamiku terlihat tampan dan gagah saat keluar dari mobil mewah itu, kata Mbak Della. Kemudian seorang pria yang tampan dan gagah itu pun keluar. Ia berbadan tegap menggunakan setelan jas dan mengenakan kacamata layaknya seorang manajer. Pria itu pun berjalan menuju ke arah mereka yang sedang menatapnya. Pria itu langsung memeluk Fitri dengan mesra. Kok Mas sudah sampai? Kata Fitri. Budi Rasmi dan Della pun terkejut bukan main melihat Fitri yang ternyata kenal dengan pria tampan itu. Kok Fitri kenal sama pria itu, Mah? Kata Mbak Della sambil berbisik. Halah, pasti itu pria simpanan si Fitri yang lain, kata Budi. Iya sayang, soalnya perjalanan lancar, gak macet di jalan. Kamu ngapain di sini? Abis beli sesuatu? Kata Mas Arga yang melihat istrinya yang membawa kresek. Iya ini Mas, abis beli tisu buat persediaan di rumah. Oh iya, ini kenalin Mas, ini Budi Rasmi dan Mbak Della. Oh iya, kenalin Budi, saya Arga suaminya Fitri, kata Mas Arga sambil menjulurkan tangannya. Budi dan Mbak Della yang diam saja seakan-akan tidak percaya bahwa pria tampan dan kaya yang ada di hadapannya ini adalah suamiku. Iya, saya Budinya Fitri dan ini anak saya Della, kata Budi Rasmi sambil menahan malu atas kata-katanya yang sombong tadi. Ya udah yuk sayang, aku mau ketemu sama bapak ibu sekalian istirahat. Ini udah dibayar belum? Oh iya, sebentar sayang, aku bayar dulu. Jadi berapa Bude? Kata Fitri. 10.000, kata Budi cuek. Ini sayang pakai uang ini aja, kata Mas Arga sambil memberikan uang selembar berwarna merah. Gak ada uang pas aja, ini gak ada kembaliannya, kata Budi Rasmi sambil menggerutu. Gak apa-apa Budi, ambil aja kembaliannya. Ya udah yuk sayang, kita pulang, kata Mas Arga. Mari Bude, kita pulang dulu ya, kata Fitri berpamitan kepada Bude dan Mbak Della yang terlihat masih menahan marah dan malu di warungnya.